Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidah Fina Nahdina dengan NIM akhir 0044. Saya berasal dari kelas E, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin. Saya di sini ingin memaparkan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Ilmu Kalam yang dosen bangga punya, yakni Dr. Ali Mursyid MAG. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari buku Teologi Islam Harun Nasution yang berjudul Qadariyah dan Jabariyah. Baiklah, saya ingin membacanya. Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk dalamnya manusia sendiri. Selanjutnya, Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Nah, di sini timbullah pertanyaan, sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan dalam bergantung dan menentukan perjalanan hidupnya, atau diberi Tuhankah manusia kemerdekaan dalam mengatur kehidupannya, atau manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Nah, dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai qudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar atau kadar Tuhan. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini dikenal dengan nama free will dan free action. Jadi free will itu bebas ingin melakukan apapun, dan free action itu bebas sama juga melakukan apapun. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa paham dari Qadariyah itu menanggapi bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah itu udah ngasih kemampuan kepada kita untuk berusaha dan menentukan pilihan kita. Nah, kalau kaum Jabariyah berpendapat sebaliknya, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jadi nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa, yang artinya adalah memaksa. Memang dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggris, paham ini disebut fatalism atau predestination. Perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Nah, jadi di sini Jabariyah itu kebalik dengan paham Qadariyah. Jabariyah itu menganggap bahwa semua yang terjadi itu adalah atas qada dan qadarnya Allah. Jadi manusia itu tidak mempunyai hak atau kebebasan dalam untuk melakukan sesuatu, karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Nah, masyarakat Arab sebelum Islam kelihatannya dipengaruhi oleh paham Jabariyah ini. Bahasa Arab yang pada waktu itu bersifat serba sederhana dan jauh dari pengetahuan terpaksa menyesuaikan hidup mereka dengan suasana padang pasir, dengan panasnya yang terik serta tanah dan gunungnya yang gundul. Nah, dalam dunia ini yang demikian, mereka tidak banyak melihat jalan untuk merubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka merasa dirinya lemah dan tak berkuasa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup yang ditimbulkan suasana padang pasir. Dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak tergantung pada kehendak natur atau alam. Hal ini membawa mereka pada sikap fatalism atau yakni Jabariyah, yakni pasrah dan tidak berusaha karena menganggap itu adalah sebuah qada dan qadarnya Tuhan. Oleh karena itu, ketika faham Qadariyah dibawa ke dalam kalangan mereka oleh orang-orang Islam yang bukan berasal dari Arab padang pasir, hal itu menimbulkan kegoncangan dalam pemikiran mereka. Faham Qadariyah itu mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya kegoncangan dan sikap menentang faham Qadariyah ini dapat kita lihat dalam hadis-hadis mengenai Qadariyah. Umpamanya hadis al-Qadariyatu majusu hadhil ummah, yang artinya
kaum Qadariyah adalah merupakan majusi umat Islam dalam arti golongan yang tersesat. Jadi di sini ada hadis yang diutarakan, walaupun itu tidak tahu hadisnya gimana ya, dhaif atau kuat, bahwa Qadariyah adalah faham yang dianggap majusi atau berarti sesat. Tak dapat diketahui dengan pasti kapan faham ini timbul dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Faham ini timbul, tetapi menurut keterangan ahli-ahli teologi Islam, faham Qadariyah kelihatannya ditimbulkan buat pertama kali oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Menurut Ibnu Nabatah, Ma'bad al-Juhani dan temannya Ghailan al-Dimashqi mengambil faham ini dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. Dan menurut Al-Zahabi, Ma'bad adalah seorang tabi'in yang baik, tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak Abdurrahman ibnu al-Ash'as, gubernur Sajistan, dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Dalam pertempuran dengan Al-Hajjaj, Ma'bad mati terbunuh dalam tahun 80 Hijriah. Dalam pada itu, Ghailan sendiri terus menyiarkan faham Qadariyahnya di Damaskus, tetapi mendapat tentangan dari Khalifah Umar ibnu Abdul Al-Aziz. Setelah Umar wafat, ia meneruskan kegiatannya yang lama, sehingga akhirnya ia mati dibunuh oleh Hisham Abdul Malik pada tahun 724. Hisham Abdul Malik itu kelahirnya 724 sampai 743 Masehi. Nah, sebelum dijatuhi hukum bunuh, diadakan perdebatan antara Ghailan dan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham sendiri. Nah, menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Nah, dalam faham ini manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik adalah atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Di sini tak terdapat faham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu, dan bahwa manusia dalam perbuatan-perbuatannya hanya bertindak menurut nasibnya yang telah ditentukan semenjak azal. Nah, jadi di sini Ghailan berpendapat bahwa manusia itu sangat berkuasa pada perbuatannya sendiri. Jadi semua yang dilakukan manusia itu, kayak dia mau berbuat baik, dia mau berbuat jahat, itu tergantung keinginan mereka sendiri. Jadi bukan karena takdir Tuhan atau karena Tuhan itu menghendaki dia seperti itu. Nah, jadi di sini dia berpendapat bahwa manusia itu tidak ditentukan oleh nasib, bukan ditentukan oleh dari zaman azal gitu. Selain dari penganjur faham Qadariyah, Ghailan juga merupakan pemuka Murji'ah dari golongan Al-Salihiyah. Aliran yang sebaliknya yaitu faham Jabariyah kelihatannya ditonjolkan buat pertama kali dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Ja'd ibnu Dirham. Tetapi yang menyiarkannya adalah Jahm ibnu Safwan dari Khurasan. Jahm yang terdapat dalam aliran Jabariyah ini sama dengan Jahm yang mendirikan golongan Al-Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah sebagai sekretaris dari Syura'i ibnu Al-Haris. Ia turut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perlawanan itu, Jahm sendiri dapat ditangkap dan kemudian dihukum bunuh di tahun 131 Hijriah. Faham yang dibawa Jahm adalah lawan ekstrim dari faham yang dianjurkan Ma'bad dan Ghailan. Manusia menurut Jahm tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa. Manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan baginya. Jadi kenapa dianggap ekstrim oleh banyak orang? Karena paham yang dibawa Jahm ini sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Kalau misalnya orang anggapannya terlalu pasrah dan menganggap bahwa semua terjadi itu karena kuasa Allah dan maksudnya kuasa Tuhan, jadi itu bikin orang tidak mau berusaha, atau dunia ini bakal menjadi tempatnya hanya orang-orang yang santai yang tidak mau memperjuangkan, dan Islam nanti bakal turun. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya ada perkataan wa majburun fi af'alihi la qudrata lahu wa la iradata wa la ikhtiyara. Nah, perbuatan-perbuatan diciptakan Tuhan di dalam diri manusia, tak ubahnya dengan gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda-benda mati. Oleh karena itu manusia dikatakan berbuat
bukan dalam arti sebenarnya, tetapi dalam arti majazi atau kiasan. Tak ubahnya sebagaimana disebut air mengalir, batu bergerak, matahari terbit, dan sebagainya. Segala perbuatan manusia merupakan perbuatan-perbuatan yang dipaksakan atas dirinya, termasuk dalamnya perbuatan-perbuatan seperti mengerjakan kewajiban, menerima pahala, dan menerima siksaan. Nah, menurut paham ekstrem ini, segala perbuatan manusia tidak merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri. Ini menurut paham Jabariyah ya. Tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Kalau seorang mencuri umpamanya, maka perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendaknya sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan menghendaki yang demikian. Dengan kata kasarnya, ia mencuri bukanlah atas kehendaknya, tetapi Tuhanlah yang memaksanya mencuri. Manusia dalam paham ini hanya merupakan wayang yang digerakkan dalam, sebagaimana wayang bergerak hanya karena digerakkan dalam. Demikian pula manusia bergerak dan berbuat karena digerakkan Tuhan. Tanpa gerak dari Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau seperti ini, lantas apa bedanya manusia dengan binatang atau benda mati yang tidak mempunyai akal? Jadi akalnya dibuat apa gitu ya? Nah, kalau paham fatalism yang dibawa Jahm seperti diuraikan di atas, merupakan fatalism dalam bentuk ekstrim. Al-Shahrastani menyebut paham Jabariyah lain yang bersifat moderat. Paham itu dibawa oleh Al-Husain ibnu Muhammad An-Najjar. Tuhanlah, kata An-Najjar, yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatan itu. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dan inilah yang dimaksud dengan kasab atau akustin. Faham yang sama diberikan oleh Dirar ibnu Amr ketika ia katakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia pada hakikatnya diciptakan Tuhan dan diperoleh pada hakikatnya oleh manusia. Dalam paham yang dibawa An-Najjar dan Dirar, manusia tidak lagi hanya merupakan wayang yang digerakkan dalam. Manusia telah mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatannya, bagian yang efektif dan bukan bagian yang tidak efektif. Menurut paham ini, Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Jadi dalam paham ini udah merupakan paham tengah antara Qadariyah dan paham Jabariyah. Jadi termasuk anggapannya moderat ya. Paham kasab An-Najjar dan Dirar merupakan paham tengah antara paham Qadariyah yang dibawa Ma'bad serta Ghailan dan paham Jabariyah yang dibawa Jahm. Nah, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya soal Jabariyah atau fatalism dan Qadariyah atau free will dalam Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama mengenai ajaran-ajaran Islam? Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, akan kita jumpai di dalamnya ayat-ayat yang boleh membawa kepada faham Qadariyah, dan sebaliknya pula akan kita jumpai ayat-ayat yang boleh membawa kepada faham Jabariyah. Ayat-ayat yang boleh membawa kepada faham Qadariyah umpamanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah, kebenaran datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau, percayalah ia. Siapa yang mau, janganlah ia percaya. Selanjutnya ada ayat I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Buatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Ada lagi, awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. Bagaimana apabila bencana menimpa diri kamu sedang kamu telah menimpakan bencana yang berlipat ganda pada kaum musyrik di Badar, kamu bertanya, dari mana datangnya ini? Jawablah, dari kamu sendiri. Terus
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak merubah apa yang ada pada sesuatu bangsa sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, di sini itu maksudnya dari ayat-ayat tentang faham qadariyah. Nah, seperti kebenaran datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau percayalah ia, siapa yang mau janganlah ia percaya. Jadi maksudnya kebenaran datang dari Tuhanmu itu ya tergantung kamu percaya apa enggak. Kalau misalnya kamu percaya tentang kebenaran dari Tuhanmu, ya silakan. Kalau enggak juga silakan. Jadi kayak Allah itu udah membebaskan manusia untuk memilih haknya sendiri. Terus kalau yang buatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Nah, dari sini juga udah kelihatan ya kayak pahamnya itu kayak bahwa Allah itu membebaskan manusia untuk memilih kehendaknya sendiri. Karena meskipun manusia memilih kehendaknya sendiri, tapi Allah tetap melihat apa yang manusia perbuat. Terus kalau ini bagaimana apabila bencana menimpa diri kamu? Nah, itu maksudnya jadi ketika ada suatu kejadian atau musibah, jadi menurut dalam Al-Quran ini dan faham yang kalau misalnya dimasukkan ke dalam faham qadariyah, berarti Allah itu bilang kalau semua yang terjadi pada kita itu karena kehendak kita sendiri, karena kelakuan kita sendiri. Kayak kita mengalami kegagalan, kita mengalami kesakitan, kayak karena mungkin kalau misalnya sakit karena sebelum-sebelumnya makanan atau minumannya tidak dijaga atau pola hidupnya tidak bagus gitu. Terus kalau untuk Tuhan tidak merubah apa yang ada pada suatu bangsa sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, jadi di sini Allah menegaskan bahwa Allah gak akan merubah suatu bangsa atau suatu orang, suatu manusia, kecuali orang itu yang merubah dirinya sendiri. Kalau menunggu hikmah, gak ada hikmah yang datang sendiri, tapi katanya hikmah itu dicari. Hikmah, ya. Nah, terus ayat-ayat yang membawa kepada faham Jabariyah umpamanya adalah ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Mereka sebenarnya tidak akan percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Jadi kalau yang dimaksud di sini, mereka sebenarnya tidak akan percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Terus wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, kalau dari ayat ini berarti Allah juga menegaskan bahwa Allah itu kan udah menciptakan kita sebagai manusia, dan apa yang kamu perbuat berarti apa yang kita perbuat itu adalah Allah udah ciptakan, Allah udah gariskan gitu. Terus ada wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nah, tidak ada bencana yang menimpa bumi dan diri kamu kecuali telah ditentukan di dalam buku sebelum kami wujudkan. Nah, dari faham ini juga, kalau dari ayat ini faham Jabariyah sangat masuk ya, karena ada bahasanya kecuali telah ditentukan di dalam buku sebelum kami wujudkan. Berarti semua yang terjadi dalam kehidupan bumi ini, kehidupan manusia, udah ditentukan dalam dalam buku Tuhan, maksudnya dalam buku takdir gitu. Terus selanjutnya ada wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukanlah engkau yang melontar ketika engkau melontar musuh, tetapi Allah lah yang melontar mereka. Nah, jadi di sini perkataan bahwa ketika kita misalnya memukul musuh atau maksudnya membalas musuh, itu sesungguhnya bukan kita tapi Allah. Berarti maksudnya Allah adalah yang menggerakkan. Terus selanjutnya ada wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidak kamu menghendaki kecuali Allah yang menghendaki. Nah, kalau di ayat ini simple ya, tapi bahasanya bahwa kita tidak bisa menghendaki apa yang kita inginkan. Maksudnya kita tidak bisa menghendaki kecuali Allah menghendaki. Jadi kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kecuali Allah itu menghendaki.
Nah, melihat pada ayat-ayat seperti yang tersebut di atas, tidak mengherankan kalau faham Jabariyah dan faham Qadariyah, sungguh pun penganjur-penganjurnya yang pertama telah meninggal dunia, masih tetap terdapat di dalam kalangan umat Islam. Dalam sejarah teologi Islam, selanjutnya faham Qadariyah dianut oleh kaum Mu'tazilah, sedang faham Jabariyah sungguh pun tidak identik dengan faham yang dibawa Jahm ibnu Sofwan atau dengan faham yang dibawa An-Najjar di Ad-Dandirar terdapat dalam aliran Al-Asy'ariyah. Demikian bahasan dari buku Teologi Islam dari buku Harun Nasution. Jadi di sini setelah saya membaca tentang Qadariyah dan Jabariyah, itu cukup membingungkan ya. Maksudnya kita harusnya dalam golongan mana? Kita ada di Qadariyah atau Jabariyah? Tapi sebagai manusia yang suka di tengah-tengah, jadi ketika saya emang membutuhkan kayak kalau Qadariyah kan itu kita harus berusaha kan. Jadi ketika saya berusaha, saya harus mengikuti Qadariyah. Karena kalau misalnya mengikuti Qadariyah akan ada semangat yang muncul karena Allah itu udah ngasih kehendak kepada kita, udah ngasih potensi, udah ngasih kemudahan. Tinggal kita gimana mau berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, nanti kalau ketika gagal, maksudnya kayak kita udah usaha sekuat mungkin, kita udah berusaha maksimal dan ternyata tidak sesuai hasil, maka kita akan berjabariyah, pasrah. Karena menurut saya untuk mengikuti Qadariyah atau Jabariyah itu tidaklah sesat kecuali dengan paham yang sangat ekstrim, maksudnya tidak menoleransi atau maksudnya kayak terlalu berbuat semau kita sampai lupa bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Maksudnya Qadariyahnya kita bisa berusaha tapi Allah tetap memberikan kehendak seperti Jabariyah. Nah, kalau misalnya terlalu Jabariyah, kita akan melihat kalau misalnya kita terlalu Jabariyah dan mengentengkan, anggapannya kayak kita gak mau berusaha, kita merasa kalau semua terjadi karena Allah, kayak kita jatuh karena Allah, padahal jatuh mungkin bisa karena kita kurang hati-hati, kurang teliti, tapi kita anggapnya oh Allah bikin aku jatuh, berarti emang aku udah tadinya jatuh. Atau kayak misalnya sakit hati, kayak misalnya ketemu cowok yang ternyata dia red flag, udah gak apa-apa lah, ini kehendak Allah, aku emang sama dia. Padahal sebagai manusia kita punya kebebasan buat bereksplorasi, namanya harus belajar dari banyak hal, seperti kayak misalnya gitu ya. Terus jadi kalau saya pikir-pikir, saya lebih suka kepada Qadariyah. Kalau Jabariyah itu tidak cocok untuk saya yang pemalas dan mageran. Qadariyah itu sangat keren, cuma yaitu kalau udah ekstrim, mereka sampai tidak butuh berdoa kepada Allah, mereka tidak butuh apapun, tidak butuh bantuan lah anggapannya, karena Allah udah bebasin kita untuk free will and free action. Nah, tapi kalau dari Jabariyah berarti bakal sering berdoa, beribadah, tapi tidak melakukan apapun. Nah, tapi di sini ada pertanyaan, bagaimana kayak apakah, kan katanya rezeki itu udah Allah tentukan, udah Allah berikan, tapi kayaknya udah diatur sendiri-sendiri, kenapa kita harus berusaha? Itu saya ingin, itu sebenarnya itu pertanyaan gampang, tapi kayak pikir-pikir kadang kan orang mencari rezeki sampai sangat sampai melupakan Allah, sampai melupakan itu, karena emang uang juga dibutuhkan ya dalam kehidupan yang seperti ini. Tapi yaitu saya akan mencoba cari jawabannya dan berusaha untuk memahami lagi bagaimana aslinya manusia itu, Qadariyah atau Jabariyah. Demikian yang dapat saya simpulkan dan dapat saya bacakan dalam menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah ilmu kalam
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.